Sampurasun. Ampes. Kebetulan sekali dan mungkin juga bukan kebetulan, sudah diatur oleh leluhur kita. Jadi apa yang akan saya sampaikan ini akan melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Samanto dan oleh Pak Irwanto. Kita akan sedikit lebih fokus pada cerita-cerita kurang lebih 11-12 ribu tahun yang lalu. Kita mulai dengan gambar ini. Dan presentasi saya ini Sunda Sindhu Civilization. Kalau di sini ada yang kenal dengan Pak Kang Ocha, ya. Kang Ocha. Beliau pernah menjelaskan kepada saya ada lagu kuno dalam tradisi Sunda yang menyebut Sindhu. Dan beliau juga mengatakan saya juga terheran-heran sejak kecil saya mendengar Sunda Sindhu, maksudnya apa ini Sindhu? Nah, kita akan melihat bagaimana kaitan Sunda dan Sindhu. Nah, gambar ini sudah dalam versi-versi lain, sebetulnya Pak Samanto dan Pak Irwanto sudah memberikan gambar seperti ini. Ini kurang lebih 25.000 tahun yang lalu, sudah seperti ini kondisi kita. Dan kalau kita melihat gambar berikutnya, di dalam cerita-cerita kuno yang terekam, tadi Pak Samanto sudah menjelaskan tentang Vedic period ya. Di dalam tradisi-tradisi yang ada di apa yang sekarang disebut India. Saya mengatakan apa yang sekarang disebut India, masih ada naskah-naskah kuno, dan naskah kuno yang paling tua itu adalah Rigveda, yang dalam bentuk tertulis sudah ada, lontar-lontarnya sudah nggak lengkap, tapi masih ada referensinya. Di situ dan di buku-buku berikutnya ditulis bahwa pernah ada gunung terbesar, tertinggi yang namanya Meru. Dan gunung ini bagaimana habisnya, hilangnya, nggak begitu banyak diceritakan, tetapi diceritakan terjadi begitu banyak bencana sehingga gunung ini yang tadinya berada di tengah dunia. Dan waktu itu disebut Jambu Dwipa. Bagaimana kalau kita baca dalam bahasa Indonesia? Bukan jambu kan? Kalau kita baca dalam bahasa Indonesia apa ini? Jambu. Persis itu maksudnya. Jambu. Jambu ini buah jambu, bukan jambu air tapi jambu apa itu? Guava ya? Iya. Jambu yang berbiji. Jadi itu yang dimaksud, dan kalau kita mau lihat-lihat nanti, kata jumbo dalam bahasa Inggris berasal dari jambu. Jadi ada suatu dwipa yang disebut mega dwipa. Dwipa itu berarti pulau ya. Ada satu pulau yang besar sekali, kalau kita menerjemahkan kembali dalam bahasa sekarang, istilahnya kontinen yang besar. Dan di kontinen yang besar itu, di tengah-tengahnya ada Jambu Dwipa ini, di tengah-tengahnya ada suatu gunung yang namanya Meru. Nah, gunung ini disebut juga dalam Bhagavad Gita. Ini kita sekarang dari prasejarah masuk ke sejarah. Karena perang Baratayuda sudah terbukti. Saya ulangi, sudah terbukti pernah terjadi. Oppenheimer yang bukan yang tadi dikutip oleh Pak Samanto, tapi Oppenheimer bapak nuklir. Ya, bapak nuklir itu ketika ada tes nuklir tahun sebelum dijatuhkan bom di atas Hiroshima dan Nagasaki, beliau mengutip dari Bhagavad Gita, dan ketika bicara di satu forum para mahasiswa di Amerika, beliau juga secara implisit mengatakan bahwa perang bom atom yang saya ciptakan ini adalah pertama kali di dalam sejarah modern.
Jadi sudah pernah ada bom atom, 3.000 tahun sebelum Masehi, dan sekarang sudah ada pembuktian betul terjadi perang nuklir. Nah, kalau kita melihat 5.000 tahun, sejarah 5.000 tahun yang lalu, perang nuklir yang terjadi itu cuma waktu itu. Waktu Hiroshima dan Nagasaki itu bukan perang nuklir. Dijatuhi bom. Orang lagi tidur, jatuhi bom itu bukan perang nuklir. Perang nuklir yang terjadi itu di zaman Mahabharata. Dan di situ disebut ada orang, anaknya para pendawai yang ngerti wayang sedikit, namanya Gatot Kaca. Dia ke sana, tentu kalau Gatot Kaca ke situ tidak membawa bambu runcing. Dia pasti juga membawa misail, ada peralatan, ada senjata yang dia bawa. Sampai sekarang, tuan-tuan dan puan-puan, di India, kisah Gatot Kaca ada, tapi tidak ada satupun orang India yang namanya Gatot. Nggak ada. Setiap kali saya tanya, di dalam forum dalam forum internasional pun saya tanya, nggak ada satupun orang India yang namanya Gatot, tapi di sini banyak orang namanya Gatot. Jadi di situ kita bisa melihat sejarah kita itu seperti apa. Nah, ini Meru ini disebut dalam Bhagavad Gita, dalam ajaran Krishna kepada Arjuna yang mengajak dia untuk menunaikan kewajibannya. Dia mengatakan di antara gunung-gunung yang tertinggi aku adalah Meru. Berarti waktu itu Meru masih ada ceritanya. Tetapi di antara gunung-gunung yang tidak bergerak, berarti tidak berpindah, tidak mengecil, aku adalah Himalaya, Acel, yang tidak bergerak. Jadi Himalaya ini sudah ada, tapi tidak setinggi Meru. Dan di Himalaya sekarang, teman-teman yang sering main dengan kristal segala, kalian semua pasti tahu ada yang disebut Himalayan salt. Ada garam Himalaya. Nah, garam Himalaya ini bagaimana bisa ada garam kalau nggak ada samudra, nggak ada ocean, nggak ada laut. Jadi di situ yang sekarang kita sebut Himalaya itu dulu laut. Ya, sekarang kemudian lautnya itu karena climate change segala berubah seluruh peta dunia kita. Kalau kita melihat di gambar berikutnya, ada sekarang kita masuk kira-kira 12.000 tahun yang lalu. Gambar di kiri itu lukisan berdasarkan salah satu teks kuno yang disebut Bhagavad Purana. Banyak Purana itu berarti legenda. Dalam legenda-legenda itu ditulis bahwa terjadi samudra manthan. Dalam bahasa Sanskerta, kalau diterjemahkan mengaduk samudra. Jadi samudra itu seperti diaduk. Kenapa bisa begitu? Karena samudra waktu itu, nah ini saya tulis di salah satu buku saya, samudra waktu itu laut menjadi begitu polluted, begitu terkontaminasi, sehingga gas-gas yang keluar, uap yang keluar dari samudra itu bukan lagi menurunkan hujan air yang bersih, tapi menurunkan air yang beracun. Sehingga ada dua kelompok manusia waktu itu, Sura dan Asura. Sura adalah orang-orang yang menghormati alam, Asura adalah orang-orang yang tidak selaras dengan alam. Sura adalah orang-orang seperti kita ini, Asura adalah orang-orang yang menitik beratkan hanya pada sains dan teknologi. Nggak mau ngerti human values, nggak mau ngerti soal kemanusiaan, tapi karena apa yang terjadi dengan climate change waktu itu, perubahan iklim waktu itu, membahayakan kehidupan di seluruh dunia, maka Sura dan Asura bersatu untuk mencari solusinya. Dan solusinya itu terjadi satu cleansing, membersihkan laut dengan salah satu cara yang kita sekarang nggak tahu. Dengan cara itu mereka membersihkan laut, lautnya bersih, semuanya oke, dan terjadi banyak sekali malapetaka juga, bencana alam juga, tetapi hasilnya adalah begitu banyak tumbuh-tumbuhan yang muncul, yang menjadi medicinal herb, menjadi usada untuk kesembuhan, penyembuhan. Jadi ada tanaman-tanaman yang muncul setelah kejadian ini. Kejadian ini
diperkirakan terjadi 12 sampai 15 ribu tahun yang lalu. Di sebelah kanan itu adalah lukisan ketika seseorang melihat terjadi ada gas yang keluar dari Lake Toba, dari Danau Toba. Waktu itu belum tahu apa yang terjadi, kok tiba-tiba keluar uap gitu. Sekarang kita tahu bahwa di tepi Danau Toba itu masih ada gunung berapi. Ya, dan itu sewaktu-waktu bisa meletus tuh. Bisa meletus, dan kalau meletus bencananya bisa luar biasa. Karena ketika Lake Toba, ketika di situ gunungnya meletus, pasir dari gunung itu, pasir lawa dari gunung itu sampai ke Gujarat di India sekarang. Dan itu ada bukti-buktinya. Apapun yang saya berikan ini sekarang sudah ada pembuktian saintifiknya. Masih ada pasirnya. Jadi pasir itu bisa diketahui bukan pasir dari India, tapi pasir dari Sumatera. Nah, di bawah orang-orang di Thailand masih mengenang cerita itu, dan kalau kita pergi ke Thailand di Bangkok, di airport Suwarnabhumi, kita melihat ada patung ini. Patung yang besar sekali, Suwarnabhumi, di situ kita melihat ada patung ini. Nah, kalau kita melihat di gambar berikutnya, dari Gunung Padang, ini kita salah satu buku saya, tadi Pak Samanto juga mengatakan. Nah, kita melihat Gunung Padang ini entah berapa ribu tahun yang lalu, tentu sudah ada perkiraan dari Pak Irwanto, dari Pak Samanto. Nah, kalau kita melihat di atas itu, sisa-sisanya itu mengingatkan kita pada satu simbol. Dan simbol itu adalah swastika yang dicuri oleh Hitler. Ya, dicuri oleh Hitler, nanti kita akan bicara sedikit filosofi dari swastika itu. Di bawah kita melihat, ini cuma lukisan saja. Ketika terjadi malapetaka semuanya itu, maaf sekali ini presentasi ini bagian dari satu workshop kira-kira 5-6 jam, jadi kita ringkaskan. Sekian banyak kali terjadinya malapetaka, bencana alam, sehingga orang-orang dari sini, kepulauan kita mulai hijrah. Tolong saya diberitahu kalau waktunya sudah habis ya. 10 menit, oke. Mereka mulai berhijrah. Nah, sekarang kalau terjadi malapetaka di sini, secara insting kita akan kemana larinya? Ke tempat yang lebih tinggi. Dan mereka pergi ke tempat yang lebih tinggi. Sebagian ada yang ke India. India yang saya katakan itu sekarang, India yang kurang lebih seperti sekarang, yang disebut Indian Subcontinent, di mana ada satu daerah yang disebut Sindh. Mereka sampai ke Sindh dan di situ mereka membangun peradaban berdasarkan pengetahuan dan ilmu yang mereka bawa dari sini. Nah, di sini kita masuk dalam sejarah sekarang. Karena di Sindh itu masih ada peninggalan-peninggalan yang bisa di arkeologi yang bisa kita tahu kira-kira apa ini. Nanti juga akan ada penelitian berikutnya seperti apa, dan ada juga yang pergi lebih tinggi lagi sampai ke Greece. Yunani. Sampai sekarang dalam bahasa Sanskerta orang Yunani itu disebut Yavan. Orang-orang dari Jawa. Jawa itu dalam bahasa Sanskerta disebut Jawa Dwipa karena produksi barley. Sekali lagi, barley itu apa bahasa Indonesianya? Ya? Bukan, Jawa Wood ya. Sekarang kita nggak makan, tapi barley itu adalah produksi utama kita waktu itu, sehingga disebut Jawa Dwipa. Jadi orang-orang yang pindah sampai ke Yunani itu disebut Yawan, orang-orang di Jawa. Kemudian mereka dari sana saling berinteraksi, intermarriages, kawin silang dan sebagainya. Sampai ke Mesir mereka disebut dalam bahasa Sanskrit, sampai sekarang orang Mesir disebut Mishra. Mishra itu berarti kombinasi. Mereka itu campuran dari penduduk asli India, penduduk dari Jawa yang berhijrah, campurannya ke sana, sehingga kalau kita melihat 8-7 ribu tahun yang lalu, piramid di sana itu simple sekali. Tidak begitu banyak ornamennya, tidak begitu banyak apanya, cuma karena piramid di sana lebih banyak penelitiannya,
kita lebih banyak tahu tentang piramid di Mesir ketimbang di Gunung Padang yang sudah hancur. Nah, di Sindhu itu mereka membangun peradaban yang sampai sekarang masih ada, dan peradaban itulah yang saya katakan berasal dari kepulauan kita. Berikutnya kalau kita melihat, sekarang ini tadi sudah banyak disebut oleh Pak Samanto, juga Pak Irwanto, ada Profesor Santos, kemudian ada juga Profesor Oppenheimer di situ yang banyak dikutip, tapi ada pemberitaan di mail di Inggris, kira-kira tahun, kalau nggak salah tahun 2000, berapa ya itu ya? 2016, mereka mengatakan sekarang ada pembuktian para arkeolog bahwa peradaban Sindhu itu lebih tua daripada peradaban Mesir dan Mesopotamia. Dan mereka mengatakan dulu Sindhu diperkirakan kira-kira usianya 5.000 tahun. Sekarang diketahui bahwa Sindhu itu 7.500 sampai 8.000 tahun. Tapi ini salah. Untuk mencapai peradaban itu 7.500 tahun yang lalu pasti membutuhkan waktu juga. Nanti kalau kita punya waktu kapan-kapan bisa melihat seluruh presentasinya, kita sudah mengenal toilet di lantai 2. Dan itu bukti-buktinya masih ada. Jadi ketika sekarang kalau kita mau ke toilet kemana tuh? Ke belakang kan? Dulu leluhur kita nggak ke belakang. Di rumah ada toilet, di lantai 2 ada toilet, pembuangan air semuanya bukti-buktinya masih ada. Ada suatu sistem, jadi nggak membangun begitu saja, membangun kota itu dengan satu sistem, satu blueprint. Nah ini sekarang sudah ada pembuktiannya, kita melihat ada salah satu koran yang memberitakan hal itu. Berikutnya kalau kita melihat, nah ini kita melihat kira-kira 23.000 tahun sebelum Masehi sampai 15.000 tahun. Di sini kita melihat kita mulai membentuk peradaban kita ini yang sekarang kita sebut Sundaland dan sebagainya itu mulai membentuk. Dan dalam Sanskrit, Sunda itu, ini kira-kira mengingatkan kita pada sesuatu enggak? Kalau gambar ini. Belalai gajah. Ya, belalai gajah itu dalam bahasa Sanskrit adalah Sund. Saya baru tahu itu ketika saya membaca buku lama dari Sanusi Pane, buku sejarah Nusantara, bahwa Sunda itu berasal dari istilah Sanskrit, tapi saya nggak tahu juga maksudnya apa, karena di situ nggak dijelaskan. Kemudian saya cari-cari, ternyata Sund. Jadi sudah berbentuk seperti belalai gajah, ya. Nah, kalau kita melihat sebelumnya, zaman-zaman yang tadi Pak Samanto dan Pak Irwanto mengatakan, seluruh peradaban Jembudwipa itu dari sekarang yang disebut Iran sampai perbatasan Australia. Itu seluruhnya. Kita masih ingat yang suka cerita wayang, kita masih ingat ada Om kita bersama. Om Sangkuni. Kalau yang masih ingat cerita ya. Om Sangkuni itu berasal dari Gandhar. Adiknya disebut Gandhari. Gandhar itu sekarang disebut Kandahar di Afghanistan. Ya, jadi dia tuh orang Afghanistan dan dia yang menyebabkan banyak masalah. Oke, ya. Berikutnya kita melihat bahwa Jambudwipa ini prehistory 40.000 tahun sampai 100.000 tahun yang lalu sudah ada cerita tentang Jambudwipa dalam teks-teks kuno. Kemudian 12.000 tahun yang lalu Ramayana menyebut Swarna Bumi dan Swarna Dwipa. Dan dalam teks-teks bahasa Arab disebut Sarandip. Sarandip itu berasal dari Swarna Dwipa. Jadi di zaman Ramayana kita melihat bahwa sudah ada pulau-pulaunya. Sebelumnya kita mesti menyatu nih. Tapi di zaman Ramayana sudah ada pulau-pulaunya. Kemudian di literatur Sanskrit yang klasik sudah disebut Dwipantara. Dalam klasik Kavi kira-kira abad ke-6 sudah disebut Nusantara. Kemudian di Singapura tahun 1847 muncul istilah Indonesia dari Indos Nesos, kemudian Indonesia. Jadi kata India, Hindia itu tidak merujuk pada satu negara Republik India yang sekarang, bukan. Tapi satu peradaban yang berada di balik, di seberang sungai Sindhu.
Dari Sindhu menjadi Indus, menjadi Indo, Indis. Istilah indigenous, pribumi, dalam bahasa Inggris juga berasal dari Indus. Jadi orang-orang yang berada dari peradaban itu ya. Berikutnya mudah-mudahan saya bisa lengkapi. Ini kita melihat dalam bahasa Vedic Sindhu, kemudian oleh orang-orang para pedagang dari Middle East, dari Timur Tengah, dari Persia, disebut Hindu, oleh orang-orang dari China, disebut Shinto, kemudian kita melihat Indo, Indonesia, India, Sindhu, ini semuanya dari satu kata. Originally refers to geographical location. 1000 tahun yang lalu ada seorang sejarawan Arab, Al-Biruni, yang bukunya sampai sekarang masih diterbitkan dalam bahasa Inggris, terjemahannya. Aslinya dalam bahasa Arab. Dia juga menyebut India, Hindustan, bukan sebagai negara Republik Indonesia yang sekarang, seperti yang Pak Samanto katakan tadi, tapi merujuk pada wilayah peradaban. Jadi beliau mengatakan orang-orang Hindu, bukan orang Hindu, dan tidak merujuk pada agama. Negara Kertagama di zaman Majapahit pun tidak mengatakan ajaran Hindu, ajaran Shiva dan Buddha. Jadi Hindu ini merujuk pada satu wilayah dan pada satu peradaban, bukan pada satu agama awalnya. Mulai dikaitkan dengan agama itu oleh Inggris untuk memecah belah kita. Oke, itu cerita lain lagi. Ya, selanjutnya kita melihat bahwa Sanatana, yang tadi disebut oleh Pak Samanto juga, dalam bahasa-bahasa kuno disebut Rita atau Sanatana. Eternal berarti universal, dan rhythm, bahasa Sanskrit yang awalnya itu adalah rhythm, kemudian menjadi dharma. Jadi orang-orang kepercayaan yang selaras dengan alam, dalam bahasa Sunda disebut wiwitan. Istilah wiwitan dan sanatana dalam bahasa Sanskrit ini maknanya persis sama, yang dari dulu sudah ada. Dan itu berkembang, orang Jawa menyebutnya Jawi, Kejawen, Karo menyebutnya Pemena, Batak Permalim, Dayak Karayingan, di Campa adalah Campa Balamon, dan seterusnya. Ya, selanjutnya. Nah, kita ini salah satu filosofi kita ketika kita bertemu dengan orang, kita merangkap kedua tangan dan kita mengucapkan Sampurasun, ada yang mengucapkan Rahayu, Swastiastu, Swadika di Khmer, di Thailand, di Kambodia, kemudian Majuah-juah, Namaskar, sama maknanya aku menyembah Tuhan yang bersemayam di dalam dirimu. Jadi ketika kita merangkap kedua tangan itu, mengatakan Sampurasun, melihat kesempurnaan dalam diri orang lain, yang maha sempurna itu. Ya, ini saya kira tinggal satu lagi kalau nggak salah ya. Ini sekarang kita melihat bahwa greeting ini, salam dengan cara ini yang sudah berasal 8.000 tahun yang lalu. Terakota itu ditemukan di reruntuhan di Sindhu, di Pakistan sekarang. Terakota yang sampai sekarang masih utuh. Jadi terakota itu bukan dari Cina. Di sana masih ada terakota yang sampai sekarang masih utuh di museum dan sudah mengenal salam dengan cara itu. Yang awalnya lagi-lagi saya ingatkan, sebelum munculnya Sindhu itu ada Sunda, cuma kita tidak punya data yang lengkap. Dan di sana datanya kebetulan masih ada, ya. Selanjutnya, cara bersalaman, dan sampai kita melihat, sampai Bung Karno juga caranya begitu. Di Malaysia, orang asli juga begitu, ya. Apapun agama kita, tetap cara salam kita sekarang masih menggunakan cara yang sama. Ya. Ini ketika saya pergi ke, kemana kemarin, di Toba ya. Di Toba mereka seorang guide yang ngerti, orang asli di sana, dia mengatakan bahwa rumah kita itu adalah salam. Jadi kalau orang dari jauh melihat rumah kita itu bentuknya seperti itu, Sampurasun. Namaskar atau Swastiastu, ya. Sampurasun, nah ini makna dari itu, swastika yang kita melihat di atas itu ditemukan di reruntuhan di Sindhu, sampai sekarang masih utuh. Terakota, 8.000 tahun yang lalu, masih utuh, ya. Berarti teknologinya sudah luar biasa. Yang di sebelah kiri itu 8.000 tahun, yang sebelah kanan itu kira-kira 5.000 sekian tahun. Jadi ketika kita mengatakan Sampurasun itu excellence in every way. Semoga kamu mengalami kesempurnaan, hidupmu mengalami kesempurnaan dalam segala aspek.
Segala aspek itu yang dimaksud itu adalah aspek dharma, karaktermu, kemudian aspek artha, kamu juga sejahtera, aspek kama, hubunganmu dengan masyarakat juga baik, dan aspek moksha, spiritualmu juga baik. Ya, terakhir masih ada? Masih ada? Masih berapa ini? Hah? Selesai kan? Dengan itu kita selesaikan. Terima kasih. Saya bahagia sekali diundang dan menjadi bagian dari suatu peristiwa yang menurut saya penting sekali dan sudah saatnya bahwa kita yang katakan mewarisi budaya yang begitu luhur untuk memunculkan wacana ini bahwa kita adalah pewaris suatu budaya yang luhur sekali dan budaya yang luhur itu juga mempersatukan kita dengan seluruh dunia. Jadi budaya kita ini bukan milik kita saja, tapi budaya dunia. Saya malah mengusulkan bahwa acara-acara seperti ini kita kembangkan lebih besar lagi untuk selanjutnya. Bagaimana kita membuat suatu paguyuban masyarakat dunia antar budaya yang tadi juga saya usulkan di forum. Dan mungkin tahun depan kita bisa mendatangkan juga teman-teman kita dari luar negeri yang merasa concern, peduli terhadap keluhuran budaya kita. Terima kasih sekali bahwa saya menjadi bagian dari acara ini. Tentang tema Negara Wangi, saya melihat negara itu bisa juga negara, satu negeri atau suatu desa pun bisa disebut negeri. Tapi saya melihat bahwa yang Negara Wangi ini saya ingin menerjemahkan sebagai wanginya budaya dunia. Dan pewangian ini mari kita munculkan dari tanah Sunda ini ke seluruh dunia, kita menyebarkan wangian. Terima kasih.